Biasanya di momen Nataru, ini kan tradisi di Indonesia biasanya menghabiskan waktu bersama keluarga. Entah itu Betul. barbekyuan atau mungkin bakar-bakar sate gitu Iya, ya. Nah biasanya ini bakar-bakar sate. untuk tren daging sapi sendiri gimana? Untuk tren daging sapi harganya, ini harga yang terbaru kami baru cek tadi itu stabil ya Mbak Sasa. Dia ada kenaikan tapi di bawah 1%, jadi sekitar 0,80 itu yang tertingginya 0,80 untuk berdasarkan kualitas. Nah, untuk yang kualitas baik 0,70% saja kenaikannya, jadi cenderung stabil. Mengingat biasanya kan memang dipersiapkan untuk acara-acara itu ya, biar antara festif ya, euforianya ini biasanya antara masak sendiri atau catering. Nah, kalau kita lihat di sini dengan harganya yang cenderung stabil, walau kita bukanlah negara yang memiliki sapi sebanyak itu, bisa dikatakan berarti mencukupi, dan untuk distribusi juga aman, tidak ada yang mengkip sehingga harganya naik. Jadi untuk sapi begitu. Untuk selain kalau barbekyuan biasanya tidak hanya sapi sih ya Mbak Sasa, kadang ada ayam juga. Ayam juga sama kenaikannya di bawah 1%. Begitupun untuk bumbu-bumbunya, untuk cabai rawit bahkan mengalami penurunan, itu sekitar 9%. Jauh loh itu Mbak. Kemarin kita sempat deg-degan takut harga cabai rawit cabainya naik pedes ya. Pedes, takutnya pedes nih harganya. Ternyata harganya bisa dicerna dengan baik gitu. Terus level 1 ya? Level 1, iya, bukan yang level bikin gitu. Nah, untuk cabai merah besar juga turun. Jadi kalau kita lihat tahun ini memang kalau tadi seperti di awal Mbak Sasa sempat sebut kok tumben Nataru ini, apakah ini anomali? Kita bisa bilang ini anomali yang ya positif ya, diusahakan, dan sehingga hasilnya ya patut diapresiasi juga Mbak Sasa begitu. Oke, kalau dari tadi kita kan sudah berbicara atau berdiskusi terkait dengan harga-harga pangan yang mungkin bisa dikatakan pokok gitu ya, biasa paling banyak dikonsumsi pada saat momen Nataru. Tapi kalau di luar itu seperti mungkin dengan coklat, kemudian permen, teh, ini seperti apa nih tren harganya? Oke, kalau itu mungkin kita lihat secara global ya Mbak, karena sebetulnya biarpun global, untuk coklat kita adalah salah satu pensuplai besar secara global. Kita masih masuk top 10. Selain kita tuh ada Cote d'Ivoire yang juga memimpin sebetulnya ya untuk dalam mensuplai kebutuhan coklat global. Nah, coklat itu riskannya juga terkait untuk penyakit tanamannya. Nah, untuk sekarang memang harga coklat itu mengalami kenaikan tapi tipis saja, berarti untuk secara supply global itu memang mencukupi. Dan untuk dari kita sendiri memang coklat yang kita olah dalam negeri itu biasanya untuk masuk ke industri langsung. Jadi untuk yang coklat yang punya kita yang niche, yang memang punya rasa-rasa ya mungkin lebih eksotik, itu biasanya kita memang ekspor untuk ke Europe. Nah, biasanya ini untuk masa festival gini harusnya banyak industri di sana yang memang menarik dari coklat kita juga. Dengan harganya yang stabil ini berarti bisa dibilang kondisinya baik dan mencukupi begitu Mbak Sasa. Kalau gula ini kan juga biasanya biasa dimanfaatkan untuk berbagai macam olahan gitu ya. Ini trennya seperti apa? Gula pun stabil Mbak Sasa, baik globally maupun di dalam negeri ya. Kalau global itu kenaikannya juga sama di bawah 1%, bahkan 0,18% saja. Jadi kita pun kenaikannya bahkan tidak bisa dibilang kenaikan ya, karena masih di bawah 0,1% begitu. Jadi kalau kita bicara gula sebagai kebutuhan pokok, aman untuk Nataru ini. Mungkin yang lain yang untuk dikonsumsi mungkin teh ya Mbak ya. Teh itu memang dari kemarin itu sempat gonjang-ganjing heboh, harganya melonjak sekali, terutama untuk global, harga global, terutama untuk teh jenis yang matcha gitu. Karena memang sedang trending, 1, 2 untuk pengolahannya itu lebih sulit dibanding teh biasa. Nah, kalau kita dalam negeri itu punya teh, ada teh hitam, ada juga teh putih. Nah, teh hitam ini memang lebih mudah untuk diproduksi dibandingkan dengan teh putih, dan keduanya kondisinya baik, tidak ada kekurangan supply. Nah, yang berbeda, kenapa ini kok bisa beda nggak kayak matcha? Itu karena matcha kalau kita kan setelah dipetik lalu dikeringkan, sudah tidak, ya memang ada proses lain tetapi tidak se-complicated matcha. Matcha itu harus seperti di-grind, tapi itu harus perlahan-lahan. Nah, itu untuk kualitas yang baik. Jadi kalau kita bicara teh secara global sebetulnya harganya untuk saat ini memang agak naik ya Mbak, tetapi tidak setinggi itu. Tapi itu didorong karena matcha ini masuknya dalam HS code yang sama dengan teh yang lain. Jadi dia meninggikan nilai rata-rata harganya. Betul, begitu. Ya? Itu sih Mbak. Kalau yang itu yang kita setiap hari ya. Kalau kita konsumsi setiap hari ataupun nantinya di hari raya pasti
anak-anak yang berkunjung antara makan coklat, minum coklat, atau Makan pasti permen. makan permen, ngobrol juga nggak mungkin tanpa teh gitu Teh, ya Mbak Sasa betul. gitu. Nah, dengan harga pangan yang bisa dikatakan relatif terkendali Iya. di momen Nataru ini, seperti apa sih Anda melihat proyeksi tren harga pangan di 2026? Apalagi setelah momen Nataru ini tidak lama lagi kita kan juga akan merayakan namanya momen puasa, kemudian Betul, Lebaran. Ini betul. jaraknya bisa dikatakan Berdekatan. berdekatan. Ya, Nah, ini berdekatan. gimana nih Anda melihat trennya apa saja? Kemudian jenis pangan apa sih yang kira-kira ini patut menjadi concern oleh pemerintah? Oke, kalau beras, kita bicara beras kita aman ya, suplai aman. Tapi untuk akhir tahun ini, selain memang kebutuhan konsumsinya yang meningkat, kita harus melihat sekarang cuaca sedang musim hujan yang curahnya tinggi. Jadi kemungkinan untuk stok yang sekarang yang sudah digunakan untuk beragam bahan pangan pokok itu, nantinya di tahun depan ada kemungkinan gagal panen yang harus diawasi ya. Belum tentu terjadi, tetapi kenapa kalau sudah ada kemungkinan gagal panen yang karena cuaca yang kita nggak bisa kontrol itu sebenarnya bisa sih ada yang namanya pemuaian teknologi dengan Cessna di ini, cuma dengan kita sudah mengetahui itu berarti bisa diperhatikan di situ. Satu, untuk memperhatikan kalau cuaca yang terjadi berarti stok yang sudah ada harus dipastikan aman dan tidak ada yang terendap ya, nanti malah jadi lonjakan begitu. Nah, selain itu juga ya itu sih Mbak, sebetulnya lebih ke curah hujan karena kemarin sebelum momen Nataru ini pemerintah sudah sempat melakukan pemuaian cuaca Mbak. Jadi untuk di area yang memang hujannya tinggi awalnya tuh dia menggunakan pesawat. Jadi biar di sentra-sentra produksi itu tidak hujan curahnya yang terlalu tinggi sehingga menggenang. Jadi untuk panen yang di kurun waktu tersebut aman. Nah, itu mungkin bisa dilakukan kembali untuk yang akan datang, mengingat tahun depan di awal tahun pun masih musim hujan yang curahnya cukup tinggi dan kita itu berdekatan dengan momen hari besar lainnya ya, Lebaran. Jadi memang harus persiapannya lebih kuat lagi, tapi untuk sekarang bisa kita bilang persiapannya sudah baik, mitigasinya sudah baik gitu Mbak. Oke, jadi di tengah adanya tantangan musim hujan yang masih akan dihadapi ya di awal tahun depan, kita harapkan pemerintah ini bisa semakin melakukan berbagai upaya dan juga terobosan termasuk tadi mitigasi dengan teknologi ya, supaya